Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menjumpai lagi saudara. Dan dimanapun Anda berada hari ini, kiranya anugerahnya, kasih setianya yang hebat dan perkasa akan memberkati kehidupanmu, akan menyertai kehidupan kita semuanya. Dan dimanapun kau berada hari ini, mari buka hatimu, sama-sama datang kepada Tuhan, menaikkan pujian kita, menaikkan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang layak ditinggikan, pribadi yang layak diagungkan. Kau luar biasa Tuhan, Kau ajaib, dahsyat perbuatanmu Tuhan. Layaklah Engkau Tuhan dipuji, layaklah Engkau Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang membuatku mampu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, kasih setiamu ajaib. Haleluya. Yesus, glory. Kami berkata di hadapan-Mu Tuhan, apapun yang kami lakukan sampai hari ini, semua karena Tuhan yang terlibat seutuhnya atas kehidupan kami. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain Tuhan. Kiranya nama-Mu saja yang ditinggikan, nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Kuatku namun karena Roh-Mu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Kekuatan hidupku, ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu, katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada.
Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari angkat kedua tanganmu, percaya, katakan. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, mari sembah Tuhan. Yesus Tuhan, glory, segala hormat, pujian bagimu, menyembahmu Tuhan. Oh, Yesus,
hadapan Tuhan, sembah Tuhan. Sakarana mata karana murapa kaya sikimini alambu. Glory bagimu Tuhan, glory, 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 Yesus, haleluya, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, menyembahmu ku menyembah, meninggikanmu. Glory bagimu Tuhan, haleluya. Oh Yesus, glory. Kami berkata di hadapan-Mu Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Dan kami berkata, tak pernah berakhir kasih setia-Mu buat hidup kami. Sebab Engkau memberikan kami kekuatan demi kekuatan. Tuhan, thank you. Thank you. Makasih Tuhan. Makasih. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Oh, glory bagimu. Oh, Bapakku yang baik, makasih Tuhan, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, oh, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku. Angkat kedua tanganmu, katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir
hanya buat kami Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang baik, yang mengerti akan hidup kami. Thank you God. Katakan sekali lagi pujian ini. Bapakku yang baik, oh, ku cinta. Thank you. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, oh, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku. Kau segalanya. Sekali lagi katakan, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku. Kau segalanya Yesusku, Kau segalanya. Oh Yesusku, Kau segalanya. Oh, mari sekali lagi sembah Tuhan. Glory bagimu, tak pernah berakhir. Kasih setiamu, hiaranmu. Glory, glory, Yesus. Puji namamu Tuhan, biarlah ku menyembah, biarlah ku meninggikanmu, mengagungkanmu Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, glory, glory bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagimu, menyembahmu, menyembah, menyembah sibirmu. Engkau baik, Engkau baik, kasih setiamu. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory, glory. Oh, Kau baik Tuhan. Kau baik, Kau baik. Kau luar biasa Tuhan. Kami bawa pujian kami hanya kepada-Mu.
aku kepadamu. Ku bawa penyembahanku hanya kepadamu, hanya kepadamu. Glory bagimu, Yesus Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Sembahmu, menyembahmu. Glory. Terima kasih Tuhan. Glory. Glory bagimu. Makasih Tuhan. Mari kekasih Tuhan, buka tanganmu di hadapan Tuhan. Dan bila kita berkata, makasih Tuhan. Kau ajaib, Kau ajaib. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami buka hati kami, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini saya dapat menyapa lagi saudara lewat renungan dan firman Tuhan. Sebelum kita beraktivitas dan bekerja hari ini, biarlah renungan ini menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita akan melihat di 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 dan 13. 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 12 dan 13. Firman Tuhan berkata, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita
pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini doa daripada Rasul Paulus buat jemaat yang ada di Tesalonika, supaya benar-benar bahwa pada hari-hari terakhir iman mereka semakin bertambah-tambah, mereka berkelimpahan di dalam kasih dan harus teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan betul-betul waktu Yesus datang kali yang kedua dan kita dijumpai, yaitu tidak bercacat dan tidak bercelah dalam kehidupan ini. Dan doa saya juga kepada seluruh daripada semua pendengar pada hari ini, doa yang sama juga saya akan melepaskan buat kehidupan saudara dan saya, bahwa yaitu kiranya anugerah Tuhan terus semakin dilimpahkan dan bertambah-tambah dalam kehidupan saudara dan saya, dan terus kita saling mengasihi seorang akan yang lain lewat kelimpahan kasih yang kita telah terima dari Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Biarlah itu melober keluar ke sekeliling kita, orang-orang terdekat kepada kita, sehingga benar-benar bahwa kasih yang sempurna itu akan dinikmati oleh sekeliling kita. Bukan hanya kita saja, tetapi orang-orang sekeliling kita dapat menikmati kasih yang melimpah itu, dan itu terpancar keluar lewat kehidupan saudara dan saya. Dan terus saya juga berdoa siapapun saudara dan saya, bahwa biarlah kita mengakhiri pertandingan hidup ini dengan benar, dengan terus iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, sampai dikatakan kita tidak bercacat dan tidak bercela, dan kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Dan saya yakin dan percaya waktu kita mempertahankan hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup tidak bercacat, saudaraku, dikatakan bahwa ada mahkota, ada sebuah keabadian. Sebab di sana dikatakan tidak ada air mata, di sana adalah sukacita, di sana adalah segala ucapan syukur yang keluar dari hidup kita, saudaraku. Sebab itulah yang akan diberikan kepada kita, sebuah mahkota kehidupan yang kekal dan abadi akan diberikan kepada kita. Orang-orang yang tidak bercacat, yang hidup dalam kekudusan, yang terus mengikuti akan kebenaran daripada firman Tuhan. Nah, biarlah hal ini, saudaraku, saya terus berdoa siapapun saudara dan saya, kita tidak jatuh, kita tidak gugur iman kita dalam kita mengiring Tuhan hari-hari ini. Sebab ada banyak tawaran-tawaran dosa, ada banyak dunia untuk yang namanya menawarkan kepada kita. Untuk apa? Kita kompromi, untuk kita hidup terlibat lagi dalam kubangan dosa, dalam ikatan dosa. Nah, itu daripada yang dilakukan oleh pekerjaan setan, pekerjaan iblis. Supaya apa, saudaraku? Kita menjadi pengikutnya. Sebanyak mungkin dia harus merebut, sebanyak mungkin jiwa-jiwa dia harus rebut, saudaraku, sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua. Makanya ada banyak hal, semua tatanan yang ada di muka bumi ini telah dikuasai oleh kegelapan, telah dikuasai oleh setan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita orang-orang yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang Injil Kristus, kita harus masuk ke sana membawa terang salib itu. Supaya apa? Sebanyak mungkin kita harus memenangkan jiwa untuk kita dapat persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mau dan percaya katakan amin. Nah, oleh sebab itu dimanapun kita berada, jadi sekali lagi, dimanapun engkau ditempatkan, nyatakanlah Kristus lewat hidupmu, nyatakanlah Kristus lewat pekerjaan kita. Sebab disitulah mimbar kita untuk menyampaikan nilai-nilai kebenaran itu di sekeliling kita. Oh ya, saudaraku, jadi berbicara tentang mimbar bukan hanya ada di gereja saja, tetapi dimanapun kau ditempatkan, disitulah mimbarmu. Engkau harus melepaskan kebenaran di sana, engkau harus melepaskan nilai-nilai kebenaran di sana. Hiduplah dalam kejujuran, hiduplah yaitu dalam nilai-nilai kerajaan Allah, supaya orang melihat, orang dunia melihat ada Kristus terpancar lewat kehidupan saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang sekali lagi bahwa saya katakan itu tidak mudah, tetapi mari kita berkomitmen, saudaraku, sebelum Yesus datang kali yang kedua. Sebab serangan iblis ini semakin gencar, dia semakin banyak untuk memenangkan, untuk orang-orang kudusnya dijatuhkan, dan dia mengikuti daripada
apa yang dikerjakan oleh setan itu. Tetapi dari sisi kita juga saudaraku, kita yang hidup dalam terang Kristus, yang hidup dalam kekudusan, kita harus semakin banyak pula merebut jiwa-jiwa yang sedang antri masuk dalam yaitu neraka, yaitu api yang sedang menyala-nyala itu. Kita harus merebut mereka lewat apa? Kebenaran-kebenaran yang kita berikan, keteladanan-keteladanan yang kita berikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah tujuan daripada kita dipanggil saudaraku. Dan tetap terus kita menjaga kekudusan kita sampai benar-benar Tuhan datang kali yang kedua. Doa saya buat kita semuanya bahwa hiduplah dalam kebenaran, tetaplah kerjakan kebenaran, hiduplah dalam kekudusan, dan bertambah-tambahlah imanmu senantiasa supaya kita hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan sampai Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Puji nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan buat kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama buat renungan pada hari ini. Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup kami hidup yang tidak bercelah. Hidup kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Hidup dalam kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pagi hari ini kami terus melepaskan berkat buat bangsa dan kota kami. Biarlah bangsa dan kota kami bangsa yang diberkati oleh Tuhan, dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Damai sejahtera-Mu ada tinggal di bangsa dan kota kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus berdoa buat pekerjaan Tuhan untuk pembelian tempat ibadah. Kami percaya kuasa Tuhan akan bekerja untuk nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah lewat daripada hal ini Tuhan, Yesus semakin ditinggikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat kami, pujian, syukur hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.